Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman semua dalam channel Mas Nova, channel yang membahas tentang soal tes potensi akademik bagi para pejuang kedinasan, para pejuang CPNS maupun UTBK, dan lain sebagainya yang membutuhkan. Bagi teman-teman semua, mari kita mulai belajarnya. Kali ini saya ada 6 soal dari nomor 17 sampai nomor 22 tentang analogi kata sebagai salah satu komponen soal yang sering keluar dalam tes-tes potensi akademik. Oke, kita mulai dari soal nomor 17. Analogi. Di sini ada kubur sejarah. Oke, kita lihat langsung ke pilihannya teman-teman sambil mengira-ngira kubur ziarah. Kalau di sini saya analogikan bahwa kalau misalkan orang-orang mau ziarah berarti dikubur. Maksudnya dikubur, maksudnya di kuburan gitu, ziarah kubur gitu teman-teman. Maka kita cari padanan kata yang sama. Surga pahala kayaknya kurang benar ya teman-teman. Kalau di sini kubur ziarah saya bilang tadi sebagai tempat ya ziarah ada di kuburan istilahnya, ziarah di kubur gitu. Oke, lalu neraka dosa kayaknya kurang masuk. Belajar kerja, kamar tidur. Nah, kalau di sini saya lebih condong ke kamar tidur karena uh, analoginya gini. Kalau misalkan ziarah itu ada di kuburan. Berarti kalau mau tidur itu di kamar gitu, teman-teman. Jadi di sini ziarah itu kata kerja, berarti kita di sini juga cari kata kerjanya tidur. Kata kerja di sini tidur di mana? Kalau ziarah itu dikubur, di kuburan istilahnya kayak gitu. Di sini kalau di sini tidur di mana? Di kamar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke 18. Musang domba. Nah, dalam pikiran saya teman-teman, kalau mendengar kata musang atau dan domba, ini saya menganalogikannya musang itu sebagai hewan yang jahat gitu teman-teman, jahat nih, jahat. Oke, yang domba ini hewan yang baik. Oke, yang baik. Oke, maka kita perlu mencari padanan kata dari pilihan A sampai D ini, musang domba, jahat atau baik gitu. Nila susu, sepertinya kurang masuk ya teman-teman. Kata ular, hmm, kurang ini juga. Musuh teman bisa jadi ya pagar tanaman. Oke, mungkin teman-teman selain saya juga memikirkan jawaban yang mana yang tepat, teman-teman juga bisa berlatih untuk menganalogikan sambil kita bahas teman-teman. Kalau menurut teman-teman apa kira-kira ya? Musang domba jahat, baik nilai susu kata ular musuh teman pagar tanaman. Ini saya memakai feeling kayaknya ini jawabannya adalah C, musuh teman. Ini pilihan saya seperti ini teman-teman, musuh teman karena di sini musang domba. Jadi kayak ada analoginya musuh teman. Oke, lanjut ke nomor 19. Mawar merah sebagai salah satu kata yang sering kita dengar teman-teman, mawar merah sebagai kayak kalau misalkan mawar doang itu kayak kurang lengkap gitu. Jadi kayak ada mawar merah gitu. Maka kita perlu mencari padanan kata atau persamaan kata yang tipenya tuh mirip seperti ini, mawar merah. Jadi kayak pelengkapnya itu mawar merah. Jadi di sini kita bisa mencari kata yang lengkap seperti itu. Parfum wangi. Nah, ini sepertinya kurang sesuai dengan yang di atas ini, mawar merah, parfum wangi. Buku kertas, jelas salah. Air minum, ini juga bisa jadi sih air minum atau sate ayam. Nah, antara dua ini sebenarnya bisa jadi menjadi analogi. Tapi kita perlu melihat lagi, meneliti kembali mana yang lebih tepat gitu. Air minum, air minum. Mungkin air pegunungan kalau bisa jadi sih itu. Karena kita mencari yang merah. Ini merah kan kata sifat, sedangkan minum kata kerja ini teman-teman.
mawar merah, kayak menyatu dengan mawarnya. Berarti kan kita mencari yang sama. Nah, berarti yang lebih tepat adalah sate ayam, karena di sini adalah sate itu harus ada pelengkapnya, seperti mawar ada pelengkapnya merah, mawar merah. Di sini sate pelengkapnya ayam, sate ayam. Karena kalau cuma sate doang kan kayak hambar gitu, kayak sate sate apa gitu. Nah, jadi di sini ada lengkapnya sate ayam. Di sini mawar, mawar apa? Bisa merah, merah, bisa putih. Jadi di sini lebih tepatnya mawar merah, ada pelengkapnya. Gitu teman-teman. Oke, 19D. Lalu yang nomor 20, radian sudut. Nah, di sini kalau saya berpikir sudut ini adalah satuannya radian, sudut derajat atau radian gitu. Nah, kita cari aja yang dimana yang di kata kedua itu menunjukkan apa namanya? Kata pertamanya menunjukkan satuan dari kata kedua, seperti itu teman-teman. Oke, kita cari satuan menit, detik, kayaknya nggak masuk ya, karena menit, detik itu merupakan semuanya satuan dari waktu. Lalu gaya, gerak juga nggak masuk, nggak ada kata satuannya. Hari, lama, bisa jadi ini teman-teman. Terus berat, isi. Mungkin kalau isi kilogram mungkin bisa jadi kilogram atau kilogram isi gitu. Bisa aja sudut radian, kan sesuai nih. Tapi ini kurang tepat karena dia berat isi. Kalau misalkan kilogram isi gitu bisa jadi ini cocok dengan radian sudut. Maka kita cari yang C, lama hari. Jadi misalkan ini satuannya gini, berapa lama kamu pergi? Ternyata 7 hari. Nah, itu sebagai satuan. Hari ini satuan ya. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman untuk mengira-kiranya. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan analogi arah dan sudut adalah hari lama. Jawabannya adalah C. Lalu nomor 21, Ratu Mahkota. Di sini kita langsung menganalisisnya, berarti bahwa seorang ratu itu memerlukan mahkota, memakai mahkota. Jadi kita cari di sini pegawai memakai dasi. Di sini kan ratu mahkota ada di kepala ya teman-teman. Maka di sini kita mencari pilihan yang dimana yang memakai itu ada di kepala gitu. Kalau misalkan pegawai dasi kan ada di bawah leher, ada di leher, jadi nggak masuk ke dalam analoginya. Sarjana toga. Nah, seorang sarjana memakai toga ada di kepala. Ini bisa jadi, tapi kita teliti yang selanjutnya dulu. Juara medali. Jelas salah ini sini. Karena medali ada di leher, pengantin riasan ada di badan, bukan di apa namanya? Bukan di kepala. Jadi lebih spesifiknya adalah sarjana toga. Karena seorang sarjana memakai toga yang ada di kepala, seperti halnya ratu yang memakai mahkota di kepala. Seperti itu teman-teman analogi katanya. 21B, lalu 22 kano dayung. Langsung kita berpikir bahwa kano itu adalah perahu ya teman-teman, perahu di air. Dia cara menggerakkannya adalah dengan dayung, dengan alatnya dayung gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada dayung, dia nggak bisa mengoperasikan atau nggak bisa bergerak seperti itu. Jadi kita mencari kata pertamanya sebagai bendanya, benda yang bergerak. Lalu yang kata keduanya kita mencari alat yang untuk gerakan itu apa sih? Kalau dimana kalau misalkan nggak ada kata kedua, nggak ada kata kedua kita nggak bisa menggerakkan kata pertamanya seperti itu. Jadi kita melihat sepeda roda, kita simpan dulu. Ponsel sinyal, kita coba kira-kira apakah ponsel yang menggerakkan adalah sinyal. Kayaknya kurang pas ya teman, karena di sini karena kano dayung ini adalah sesuatu yang bergerak seperti itu, real gitu loh. Jadi ini salah. Pesawat kokpit. Ini pesawat, ini juga real juga, tapi yang menggerakkan itu bukan kokpit ya sebenarnya teman-teman. Di sini ini kan dayung ya. Ini bagian dari alatnya itu apa ya? Mungkin bisa lebih tepatnya di sini ada sayap pesawat ya, atau mesin pesawat gitu. Bukan kokpitnya kan lebih ke kemudinya ya. Jadi kita coret salah. Komputer tertikus. Ini mouse-nya, komputer mouse. Dimana komputer itu yang penggerakannya sebenarnya CPU ya, bukan tertikus ya. Oke, berarti ini salah. Jawaban yang tepat adalah A, sepeda roda, di mana sepeda itu seperti kano ya, yang memerlukan roda untuk bergerak, seperti halnya kano untuk bergerak untuk memerlukan dayung. Jadi jawabannya adalah A.
Oke, selesai teman-teman pelajaran pada kali ini. Sedikit aja, semoga bisa kita konsisten aja. Kita belajar dikit nggak apa-apa, asal kita bisa konsisten untuk memahaminya. Oke teman-teman, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.